selingkuh dengan siapa kamu? Hah? Tunggu dulu. Saya nggak selingkuh. Rahim saya dipinjam orang. Siapa suami istri gila itu? Yang penting saya dibayar setiap bulan dan kamu nggak perlu tahu. Saya dibayar lagi setelah melahirkan. Kamu sudah... Yang capek hamil itu aku, bukan kamu. Ini bayinya, Mbak. Bayinya kasih ke kakak saya aja. Oh, iya. Sini, biar dia yang urus. Iya. Sudah lahir anak kamu itu? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mana uang sewa rahim kamu? Itu bukan hak kamu. Kamu sekarang semakin kurang ajar ya. Mentang-mentang aku mengalah, kamu bisa seenaknya. Rasanya hidup aku sudah semakin lengkap. Oh ya, kita harus adakan selamatan atas lahirnya anak kita. Mulai saat ini, kamu keluar dari kehidupanku. Mas! Maafin aku, Mas. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja, Mas. Maafin aku, Mas. Sekarang kamu terima hukumannya. Minggir. Mas! Maafin aku, Mas. Kamu kenapa? Kok diam? Kamu kenapa? Kok nangis kayak gitu? Aku keguguran, Mas. Udah. Keguguran bukan berarti kehilangan segala-galanya. Kita bisa punya anak lagi, ya? Tapi ini udah ketiga kalinya, Mas. 3 kali. Mas, maafin aku ya. Karena aku nggak bisa kasih kamu anak. Nggak apa-apa. Kita harus sabar. Dan kita udah sepakat untuk terus berusaha. Ya, mungkin kita belum jodoh untuk punya momongan. Iya. Yuk. Ayo sayang, kamu nggak usah sedih lagi ya. Dasar istri. Ini. Mentang-mentang aku nganggur, kamu bisa seenaknya sama aku, ha? Aku di PHK karena kamu. Karena kamu menuntut terlalu banyak, tahu nggak? Apa jangan, Pak? Pak, jangan, Pak. Kalian jangan ikut campur. Kalian jangan ikut campur. Mama kalian istri, tahu nggak? Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Pak. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kalian jangan ikut campur. Kok ribut bisa sampai kayak gitu? Kasihan anak-anak ya, Mas ya? Aku aja nggak tega. Mbak. Tolong saya, Mbak. Saya disiksa suami saya. Adatnya Mas Irwan memang jelek semenjak di PHK. Amarahnya jadi gampang meledak. Kadang kepala saya dibenturkan ke tembok. Padahal dulu dia nggak begitu. Sebenarnya juga saya sudah banyak membantu untuk jadi sales parfum. Tapi hasilnya nggak seberapa. Yang aku kasihanin itu anak-anak kalian kalau kalian berantem terus. Saya waktu itu nikah muda, Mbak. Saya juga nggak mau waktu itu punya anak. Tapi Mas Irwan memaksa.
Aku rasa itu sudah termasuk dalam kekerasan rumah tangga. Kamu punya hak untuk melaporkan kepada polisi. Nggak tahu lah Mas, masa mengadukan suami sendiri? Oh ya, Mas Handi dan Mbak Dian, kalau nggak keberatan, boleh nggak saya menumpang malam ini di sini? Soalnya saya takut pulang kalau Mas Irwan lagi ngamuk begitu. Boleh nggak Mas, Mbak? Sebentar ya. Mas, tunggu Mas. Kita nggak ada urusannya dengan dia. Kamu pikir, kamu mau kita jadi bahan omongan orang karena ngurusin rumah tangga orang? Iya. Ngurusin rumah tangga orang gimana sih? Kan Reni cuma minta nginep di sini semalam doang, Mas. Tapi dia punya suami, punya anak-anak. Ntar apa kata orang? Ya, Reni habis berantem, habis dipukulin juga sama suaminya. Mana berani sih dia pulang? Kita juga kan nggak enak kalau ngusir dia, ya nggak? Kamu tahu kan, suaminya itu galak. Kalau dia datang ke rumah kita dan menggedor-gedor, yang malu siapa? Kita semua. Ya kan kita bisa bilang baik-baik kalau Reni yang mau nginep di sini, ya kan? Ya udah, terserah kamu. Pagi, gimana? Semalam bisa tidur? Lumayan Mbak, kamarnya nyaman. Pagi semuanya. Pagi, Mas sarapan yuk. Iya. Coba saya punya rumah sebagus ini dan punya suami sebaik suami Mbak Dian. Oh ya, kamu kapan mau ke dokter Susilo? Ngapain Mbak ke dokter? Emang Mbak sakit apa? Enggak, aku nggak sakit apa-apa. Ya, kami kan udah 6 tahun nikah, tapi sampai sekarang belum punya anak juga. Jadi, ya udah segala macam lah ke dokter dan usaha macam-macam. Mama, Tino, Gaby, sini yuk sarapan sama tante sama mama. terima kasih Tante. Kami berdua udah makan. Aku permisi dulu ya Mbak, Mas. Iya. Kalian ngapain sih kesini? Ayo. Kalian ngapain sih pakai nyusul mama segala? Kalau mau berangkat sekolah, berangkat aja. Tapi aku nggak punya uang, Ma. Itu tanggung jawab bapakmu. Minta sana sama bapakmu. Lepaskan. Kamu nggak pantas memperlakukan anak-anak seperti itu. Perempuan macam apa kamu? Mau suruh saya tinggal di sana? Nikah saja sama Sandy sekalian. Hah, itu bukan urusanmu. Urus aja dirimu sendiri. Anak-anak mau sekolah, belum dikasih sarapan, belum dikasih uang jajan. Kamu aja yang ngasih. Anak-anak kamu. Kamu yang getol punya anak. Udah kamu. Papa. Udah, Ma. Udah, Pa. Papa sama Mama nggak usah berkelahi lagi. Biar Gaby sama Tino berangkat sekolah sendiri saja. Yuk. Hati-hati ya. Iya, Pa. Maaf Bu, saya harus terus terang sama Ibu. Dari mempelajari berkas-berkas medikal Ibu dan Bapak yang ada di rumah sakit ini, saya mengambil kesimpulan suami Ibu sehat. Kualitas spermanya cukup bagus. Mobilitas spermanya juga bagus. Tapi, rahim Ibu yang tidak cukup subur untuk menghidupi dan membesarkan janin. Itu yang menyebabkan Ibu mengalami keguguran 3 kali. Jadi, saya nggak bisa punya anak, Dok. Hanya ada 2 solusi, meminjam rahim wanita lain atau adopsi. Meminjam rahim? Artinya, mempersatukan sperma suami Ibu dan sel telur Ibu di luar rahim. Kemudian diimplementasikan ke wanita lain yang rahimnya kuat dan subur sampai lahir. Rasanya nggak mungkin, Dok. Suami saya nggak akan setuju. Ya kalau begitu, alternatifnya adopsi. Dari dulu, suami saya juga menolak untuk adopsi, Dok. Ayo Hana, cepet. Lama banget kayak nenek-nenek jalannya. Ya sabar dong, ini kan pakai hak tinggi, Bang. Hana mau digendong. Enggak kan? Udah gede gitu. Hana, dia baru pingsan. Iya, sama Handinya nggak ikut, Yan? Enggak, lagi kerja. Lagian aku cuma mau ngambil hasil tes aja kok. Terus gimana hasilnya? Jangan sedih kayak gitu dong. Belum punya anak.
bukan berarti dunia kiamat kan? Iya. Bilang sama Handi, selama dunia ini masih ada cinta, kehidupan ini pasti akan terasa lebih indah dan nikmat. Ya nggak, Nak? Tumben dia pinter. Ya, masuk. Permisi Pak, ada tamu yang mau ketemu sama Bapak. Siapa? Namanya Ibu Reni. Dari perusahaan mana? Katanya tetangga Bapak. Ya sudah, suruh masuk. Baik Pak. Kaget ya, Mas? Pasti kaget. Kamu? Abis saya bingung, Mas. Dagangan belum ada yang laku. Mau jualan ke rumah Mas, takut dibilang manfaatin tetangga. Nggak apa-apa. Ayo duduk. Ya. Oh ya, Mas itu pasti pakai parfum di kan? Kalau nggak salah yang jenis cool water itu. Kok kamu tahu? Ya tahulah, kan dari mencium bau badan Mas Handi. Maklum lah Mas, namanya juga penjual parfum. Kalau soal bau badan, aku ahlinya. Oke. Mas mau beli kan? Terus Handinya gimana? Ya sampai sekarang sih alhamdulillah Mas Handinya masih bisa terima-terima aja. Ya udah, Martin juga gitu. Dia sih mau aja diajak sana kemari. Dia sih nggak terlalu musingin. Ya sama sih, Handi juga nggak terlalu pusing orangnya. Tapi kan, gimana ya? Sebagai istri kan, aku juga ngerasa sedih. Sampai sekarang belum bisa ngasih dia anak. Udah, kamu tuh nggak usah terlalu mikirin begitu. Yang paling penting tuh suami kita setia. Terus dia tetap cinta sama kita. Dan yang paling penting lagi, dia nggak ngelirik-ngelirik cewek lain. Oh enggak, Mas Handi nggak gitu orangnya. Ya udah, kamunya nyantai aja. Biasanya Dian yang suka beliin parfum buat aku. Tapi karena kamu sudah di sini, ya udah. Aku beli satu. Makasih ya Mas. Tapi kalau boleh aku minta izin sama Mas untuk menawarkannya ke karyawan-karyawan yang lain. Nggak apa-apa. Kamu bilang aja sama sekretaris aku. Dan kamu bilang juga kalau aku sudah izinin. Makasih banyak ya Mas. Iya. Oh ya, gimana kabar suami kamu? Masih suka mukulin? Beberapa hari ini sih udah enggak. Ya udah Mas, saya jualan dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ngobrolnya. Makasih ya Mas ya. Mama nggak sempat bikin sarapan. Kalian makan di kantin aja ya. Ini ongkos sama makan kalian. Ini pegang. Nih kamu. Buat makan siangnya mana, Mah? Nanti kelaparan lagi kayak kemarin. Minta sana sama papa kalian. Mama udah nggak punya duit lagi. Ini ongkos buat Mama. Udah sana minta. Iya, Mah. Hati-hati ya. Iya, Pak. Mau kemana kamu pagi-pagi sekali? Emang ada yang mau jual parfum pagi-pagi begini? Bukan urusan kamu. Ya? Mas, saya mau jualan deket-deket kantor Mas. Boleh nggak saya numpang? Boleh ya Mas? Boleh. Ya udah masuk aja. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Aku kalau mau diajak makan siang lagi juga boleh kok. Boleh. Kalau gitu nanti jam 12 di tempat yang tadi. Tapi aku nggak ngerepotin Mas kan? Ya enggak lah. Ya udah. Dah Oke. Mas. Bye. Kita makan siang gini, Mas Handi cerita nggak sama Mbak Dian?
Ya enggak lah. Lagian gak ada urusannya sama dia kan? Mbak Dian itu orangnya baik ya. Sabar, cantik, lembut lagi. Tapi sayang, dia gak bisa kasih keturunan padaku. Oh, emang mandul ya, Mas? Kata dokter sih, kandungannya sangat lemah. Dia bisa hamil, tapi paling lama 1 atau 2 bulan pasti akan keguguran lagi. Kalau saya sih malah sebaliknya. Halo, Mas Andi, kamu? Kenapa, Ren? Mas Andi bisa kesini nggak? Ini penting sekali, Mas. Memangnya kenapa sih? Pokoknya penting sekali. Tolong, Mas. Oke, kalau gitu di tempat biasa. Lama ya? Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Aku hamil, Mas. Hamil? Iya, 8 minggu, hampir 2 bulan. Kamu serius? Ini anak kamu, Mas. Aku nggak pernah kumpul lagi sama Mas Irwan. Aku nggak bohong sama kamu. Aku mau. Dan aku senang kamu bisa memberiku anak. Tapi kendalanya, kamu kan bukan istri aku. Emang Mas mau punya bayi ini? Ya jelas, karena aku sangat ingin punya anak. Dan dia tidak bisa memberiku anak. Tapi kamu bukan istri aku. Mas mau memperistri aku? Ya, aku mau married sama kamu. Jujur, aku sangat mencintai kamu. Aku juga cinta dan mau banget jadi istri, Mas. Tapi kita harus cari jalan, Mas. Tapi itu sangat sulit. Itu bisa dicari kok, Mas. Ya, coba kita lihat aja nanti ya. Iya. Mas, Sayang? masih siang kok udah pulang kamu? Oh ya, aku dapat kabar gembira. Tapi ada sedihnya juga. Kabar apaan, Mas? Kabar gembiranya, kantor mau membiayai aku untuk sekolah di Sydney. Dan kabar sedihnya, aku nggak bisa bawa kamu. Dan itu cukup lama, 1 tahun. Itulah yang membuat aku nggak sanggup untuk berpisah dengan kamu. Kalau mau ikut sih bisa aja. Kita pakai tabungan sendiri. Cuma kan kamu masih dalam perawatan dokter. Ya kalau kamu mau karir kamu lebih bagus lagi, ya kamu harus pergi ke sana, Mas. Ya walaupun sebenarnya aku juga berat sih untuk pisah dan jauh lama-lama dari kamu. Tapi kan ini buat kebaikan keluarga kita semua. Apa boleh buat? Terima kasih ya sayang. Kamu membuat semangatku jadi kuat. Iya. Halo? Halo, hai sayang. Mas. Gimana kabar kamu? Aku baik, kamu gimana? Oh ya baguslah, aku juga di sini baik-baik aja. Ya, baguslah. Masih rajin ke dokter Susilo kan? Oh ya, aku masih rutin kok ke sana. Ya, baguslah. Siapa tahu pengobatan-pengobatan dan hubungan kita yang terakhir ada hasilnya. Iyalah Mas, mudah-mudahan aja kita berdoa. Kalau ada kabari aku ya. Iya pasti Mas. Kamu hati-hati di sana ya. Oke, bye sayang. Bye-bye. Mbak. Ren, duduk. Iya. Mbak kenapa? Nggak apa-apa. Barusan tadi Mas Andi telepon dari Australia. Ya, biasalah. Nanyain gimana perkembangan aku ke dokter Susilo. Maksud Mbak, dia nanya Mbak hamil atau enggak? Ya, apalagi? Kalau saya malah kebalikannya, Mbak. Saya lagi hamil. Baru jalan 2 minggu. Mas Irwan marah sekali. Kepala saya hampir dibenturkan ke tembok. Loh kok gitu, kenapa sih? Dia nggak mau punya anak, Mbak.
Mbak tahu sendiri kan, hidup kami tuh sangat susah. Aku juga yang salah. Aku terlalu teledor. Mbak mau bantu saya nggak? Bantu kamu gimana? Mbak mau memungut anak saya? Aduh, kayaknya ya kalau untuk adopsi sih Mas Andi nggak mau kalau bukan anak kandungnya sendiri. Oh, emang berapa lama sih Mas Handi ke Australia? Mas Andi pergi ya setahunan lah. Oh, gimana kalau Mbak pura-pura hamil aja? Pura-pura hamil, maksud kamu gimana sih? Ya, bilang aja ke Mas Handi kalau Mbak itu hamil. Kan 8 bulan lagi saya melahirkan. Terus anaknya langsung Mbak bawa deh. Lagi pula Mas Handi juga nggak bakal tahu kok. Gila kamu ya. Kalau tetangga pada tahu terus gimana nanti kita? Udah Mbak pura-pura hamil aja. Pakai daster, terus perutnya diganjel dikit deh. Terus suami kamu gimana? Itu mah gampang. Bilang aja anaknya meninggal waktu lahir. Terus dikubur di sana. Lagi pula dia juga nggak bakal peduli kok. Dia kan emang nggak mau punya anak lagi. Kekurangan Mbak itu kan cuma satu, karena Mbak nggak bisa beri anak. Coba kalau bisa, Mas Handi pasti akan sangat bahagia dan sayang sama Mbak. Halo? Halo sayang, apa kabar? Kabar baik, Mas. Oh ya, aku punya kabar gembira. Pasti Mas seneng banget. Kabar apa sayang? Aku hamil, Mas. Apa? Hamil? Benarkah? Iya, hamil. Udah 8 minggu. Ah, syukurlah. Ya udah, Mas jaga diri baik-baik ya. Oke sayang. Dah. Apa? Kamu hamil? Kita kan sudah lama nggak kumpul. Berarti kamu selingkuh. Selingkuh dengan siapa kamu? Selingkuh dengan siapa kamu? Hah? Tunggu! Saya nggak selingkuh. Rahim saya dipinjam orang. Maksud kamu apa? Ya, ada suami istri. Istrinya rahimnya lemah. Setiap hamil selalu keguguran. Ya jadi istilahnya rahim saya disewa orang sampai melahirkan. Siapa suami itu? Hah? Yang penting saya dibayar setiap bulan. Dan kamu nggak perlu tahu. Saya dibayar lagi setelah melahirkan. Kamu sudah... Hah? Yang capek hamil itu aku, bukan kamu. Daripada saya mati kelaparan. Mau kemana? Mau kemana? Buka! Seharusnya kamu minta izin sama saya karena saya ini suami kamu. Kita itu emang harus sering keluar sama-sama. Biar tetangga tahu kalau kita berdua itu lagi hamil. Ya tapi tuh aku takut nanti kalau pas ngelahirin, tahu nggak? Kan aku hamil beneran gimana? Ya udah, cari aja bidan yang jauh dari sini. Udah gitu nanti kalau bayinya lahir, Mbak yang bawa, biar aku pulang belakangan. Gitu. Lucu ya? Ini juga. Itu mungkin telepon dari Mas Handi. Yaudah, aku angkat dulu ya. Ya. Halo? Halo sayang. Mas, kamu apa kabar? Aku baik, kamu gimana? Ya, sehat-sehat juga. Anakku? Iya nih, anak kamu sekarang udah bisa nendang-nendang. Aduh, perut aku sampai sesek, tahu nggak, Mas? Nggak bisa napas. Benarkah? Oh ya, tadi aku juga habis beli peralatan untuk anak kita. Sayang, nanti aku telepon lagi ya. Oh yaudah, kamu jaga diri baik-baik ya. Oke, bye-bye. Dah. Mas Handi pasti senang sekali diceritain kayak gitu. Iya, dia semangat banget ngomongnya, tahu nggak sih? Sampai-sampai dia pengen cepet-cepet pulang. Oh ya, ada yang kurang lagi nggak? Sayang, nanti kalau kamu lahir, kamu harus jadi anak yang baik ya. Mama kangen sama papamu, sayang. Tapi sayang dia jauh di Australia. Mama, kira-kira adiknya cowok apa cewek nih, Mah? Cewek aja,
biar Gaby punya temen. Ih, cowok aja. Cewek aja. Cowok. Ih, kalian tuh ngeributin apaan sih? Udah sana pergi sana belajar. Sana. Ya udah turun duluan cepetan. Mbak buka dulu sempulan perutnya. Nanti kan pulang bawa bayi. Oh iya, lupa. Ntar kalau udah sampai rumah Mbak bakar ya. Aduh, iya. Tunggu dulu, tunggu. Yuk. Dorong. Tarik nafasnya, Bu. Pelan-pelan. Lagi, Bu. Ayo, Bu, sebentar lagi. Iya, dorong, Bu. Dorong terus, Bu. Iya. Reni. Bayinya perempuan, Mbak. Kamu sehat-sehat aja kan? Iya, aku sehat. Bayinya juga sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya. Ini bayinya, Mbak. Bayinya kasih ke kakak saya aja, suster. iya. Biar dia yang urus. Iya, Mbak bisa urusnya kan? bisa. Tadi aku udah telepon suster dari yayasan. Oh, itu anak Mas Handi dan aku. Sekarang biar kamu yang urus. Duh, anak mama pipis terus nih. Minum susunya banyak sih. Iya, biar cepet gede ya. Iya. Sayang. Mas. Ini anak papa ya. Cantiknya. Oh ya, aku boleh gendong nggak? Boleh. Hei, Nasya, papanya pulang. Hop. Nasya. Rasanya hidup aku sudah semakin lengkap. Oh ya, kita harus adakan selamatan atas lahirnya anak kita. Kita undang rekan-rekan kantor dan semua teman-teman. Selamat ya Handi. Iya. Tahun ini benar-benar tahun keberuntunganmu. Dapat kenaikan jabatan, punya anak juga. Bisa aja. Ya udah, silakan makan. Iya. Ayo. Hey, Ya Martin. kamu sombong Selamat banget. ya, Dari hamil sampai ngelahirin gak ngasih tahu. Selamat ya. Kejutan dong. Oh, ini bayinya? Iya. Oh, lihat Hana. Cantik sekali. Iya. Tapi aneh, bapaknya jelek. Kok bisa gitu ya? Iya emang. Enak aja. Lu lihat dong. Matanya, hidungnya, bibirnya mirip gua kan? Coba lihat Hana. Perasaan malah lebih mirip ke saya ya. Gak mirip. Kayaknya ada telepon deh. Iya. Mendingan kamu angkat dulu ya. Oke. Mbak, bisa kamu angkat? Oh iya, gampang. Nih. Tenang, sebelah sini. Oke. Halo? Halo, iya. Anak siapa yang kamu gendong-gendong setiap hari itu? Ini siapa? Nanti kamu juga akan tahu. Tunggu saja tanggal main. Halo? Sayang, aku kerja dulu ya. Nasya. Sayang anak papa. Bandel ya. Kalau siang bobo terus. Kalau malam bangun. Yaudah, papa kerja dulu ya. Aku jalan dulu ya. Iya. Oke, bye. Bye. Dian? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kok muka kamu tegang seperti itu? Enggak kenapa-napa. Baiklah, aku cuma mau ngomong kayaknya hari ini aku pulangnya agak malaman. Karena ada meeting. Kamu jagain Nasya ya? Iya, Bye-bye. bye.
Halo? Kalau kamu tidak mau suami kamu tahu tentang rahasia anak kamu, siapkan uang 10 juta nanti malam jam 8. Ini siapa? Pokoknya siapkan uang 10 juta nanti malam jam 8. Halo? Reni, kamu harus kesini sekarang juga. Ya, sekarang. Ada apa, Mbak? Barusan ada telepon yang memeras aku. Kamu tuh gimana sih? Katanya nggak ada yang tahu lagi tentang Nasya selain kita berdua. Sumpah, Mbak, saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Terus siapa dong orangnya? Jangan-jangan suami kamu ya? Nggak mungkin dia, Mbak. Dia itu cuma tahu kalau rahim saya disewa orang. Yang nyewa juga dia nggak tahu kok. Lagi pula mana dia peduli. Uang dari Mbak udah saya kasih dia 1 juta. Dan dia diem aja. Terus kalau gitu siapa orangnya? Aku harus gimana? Kalau sampai Mas Handi tahu Nasya itu bukan anak dia, aku bisa... Cara yang paling gampang, Mbak turutin aja semua permintaan dia. Terus Mbak siapin linggis atau apa lagi tuh. Ketika dia datang, Mbak hantam kepalanya. Biar kita tahu siapa yang memeras Mbak. Enggak, aku nggak mau, aku nggak berani. Kerja kamu itu apa? Saya udah capek diperas sama kamu. Sebagai suami kamu harus punya tanggung jawab. Jangan paksa aku terus untuk cari uang. Ya itu karena kamu mau dimanfaatkan oleh orang agar kamu mau mengandung itu. Kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Kalau kamu mau uang itu, kamu ambil sendiri. Silahkan kalau kamu berani. Kalau kamu nggak mau suami kamu tahu rahasia anak kamu, siapkan uang 10 juta nanti malam jam 8. Siap. Aku ambilin uangnya. Kamu akan tahu semuanya. Mana? Besok sediakan lagi 10 juta. Jam 8 malam lagi saya ambil. Akhirnya aku berhasil. Reni. Halo. Reni. Ada apa, Mbak? Reni, tolong aku, Reni. Kenapa, Mbak? Tolong kamu cepat datang ke sini. Reni. Ada apa ini, Mbak? Siapa dia? Apa dia pemerasnya? Iya, tadi aku pukul dia pakai keramik, Ren. Dia udah, Mbak. Mas Irwan. Irwan. Oke, balik dulu ya. Ya. Hei, mau kemana sih? Masih sore. Maklum, namanya juga gua punya anak kecil. Iya, maklum. Gua juga ngerti kalau udah punya anak. Ya udah. Lo di sini? Iya, gua di sini. Oke deh. Yuk. Yuk.
Mbak, Ya? biasa. Oke. Maaf, Mbak. Saya nggak tahu kalau bakal begini jadinya. Kata kamu dia nggak akan tahu, iya kan? Saya juga nggak tahu. Mungkin dia menyelidiki diam-diam, Mbak. Ya Tuhan, gimana ini? Aku nggak nyangka. Ternyata kalian semua jahat. Kalian sekongkol memeras aku, ya kan? Mbak, sumpah Mbak, saya nggak tahu kalau dia yang memeras Mbak. Udahlah Mbak, semua udah terjadi. Sekarang cara yang dipikirkan adalah cara menyelamatkan diri, Mbak. Menyelamatkan diri gimana? Sebenarnya aku yang suami kamu, orang-orang akan tahu. Mbak nggak mau kan masuk penjara. Saya juga nggak mau terlibat. Kita harus membuang mayat ini, Mbak. Buang? Kemana? Kemana aja lah, pokoknya yang jauh. Sekarang Mbak siapkan mobil, biar dia aku beresin. Ayo cepetan. Udahlah Mbak, nggak usah nangis lagi. Sekarang Mbak ganti baju, terus mandi ya. Takutnya Mas Andi keburu pulang. Biar ini saya yang beresin. Iya. Mbak? Iya. Ini uang Mbak. Enggak. Aku udah nggak mau lagi. Buat kamu aja. Terima kasih Mbak, saya emang butuh buat anak-anak. Oh ya Mbak, saya pulang dulu ya. Iya. Ren, Iya Mbak. maafin aku ya. Iya Mbak, saya ngerti kok. Mbak nggak salah. Kita sama-sama jaga rahasia ya Mbak. Ya udah. Iya, makasih. Kak, setelah papa nggak ada, mama kok jadi jahat ya sama kita? Iya ya, perasaan mama kerjanya marah-marah mulu. Coba papa masih ada. Jadi mama nggak marah-marah lagi sama kita. Yaudah deh, kalau gitu besok kita ke kuburan papa aja yuk. Iya, ayo. Hah, kalian berdua jangan ngomong aja. Cepetan ngepelnya. Dan satu lagi ya, papa kalian sudah meninggal dan sudah dikubur. Ngerti kalian? Ngerti mah. Ngerti mah. Udah kerja lagi. Dian, sadar. Kamu kenapa? Kamu mimpi Irwan lagi ya? Kenapa dia selalu mendatangi kamu? Kenapa dia nggak mendatangi anak dan istrinya? Ya sudah, lupain aja. Sekarang kamu tidur dan besok ke dokter, ya? Aku nggak tahan lagi, Ren. Tiap malam, aku selalu didatangi sama Bang Irwan. Aku selalu mimpi buruk terus. Mbak nggak perlu cemas. Nggak ada yang perlu Mbak takutkan. Orang-orang sini nggak ada kok yang curiga sama Mbak. Aku udah nggak tahan lagi, Ren.
Aku udah gak kuat. Tapi kalau kita sering ketemu kayak gini, orang-orang bisa curiga, Mbak. Emangnya kamu gak pernah didatengin sama Bang Irwan? Pernah sih sekali dua kali. Cuma menurut saya itu lumrah. Namanya juga meninggal mendadak. Mas, bangun, Mas. Coba kamu lihat. Mana? Nggak ada apa-apa kan? Udahlah, aku capek dan aku mau tidur. Oke? Belum dikasih kelambu ya sayang ya. Mama ambil ya. Sebentar ya. Dian, kamu kenapa lagi? Itu, kenapa? Lambunya ada darahnya. Darah? Dian, mana darahnya? Coba lihat. Mana? Tadi ada darahnya. Kalau kamu begini terus, aku nggak bisa tidur. Sedangkan besok aku harus kerja. Bikin pusing aja sih kamu. Udahlah. Aku capek ngurusin kamu. Reni, kamu kesini sekarang ya. Sayang. Ada apa, Mbak? Aku udah gak kuat lagi, aku udah gak tahan. Mas, aku mau ke kantor polisi, Mas. Kantor polisi?
Dian, kamu ngapain ke kantor polisi? Aku mengaku. Memangnya kamu salah apa? Aku yang Irwan, Mas. Apa? Udah deh Dian, kamu jangan dong. Enggak benar, Mas. Aku yang Irwan. Irwan aku pukul pakai keramik beneran. Kamu jangan ngomong sembarangan. Aku yakin pikiran kamu terganggu gara-gara mimpi itu, iya kan? Enggak, Mas. Kali ini aku benar-benar. Aku yang dia. Aku udah gak kuat lagi. Aku udah gak tahan, Mas. Biar aku di penjara. Aku udah gak kuat lagi. Ren. Mbak, tolong jangan sebut-sebut nama saya ya. Saya takut nanti gak ada yang ngurus anak-anak, Mbak. Titip Nasya ya. Tolong rawat Nasya baik-baik. Iya, Mbak, saya urus Nasya. Dian, aku yakin pasti ada orang lain yang bukan kamu. Dian! Mengapa jadi begini? Malangnya nasib kami, tiada tempat mengadu, tiada tempat kami berteduh. Oh nasib. Kamu kenapa, Irwan? Hah? Irwan memeras aku, Mas. Meras kamu? Kamu selingkuh sama dia? Enggak, aku gak sekotor itu. Terus kenapa? Maafin aku, Mas. Sebenarnya Nasya itu bukan anak kita, Mas. Apa? Nasya itu anaknya Reni sama Irwan, Mas. Selama kamu pergi, aku gak hamil. Begitu Reni ngelahirin, langsung aku bawa pulang ke rumah. Aku benar-benar gak nyangka kamu berani bohongin aku. Mulai saat ini, kamu keluar dari kehidupanku. Mas! Mas! Maafin aku, Mas. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja, Mas. Maafin aku. Sekarang kamu terima hukuman. Maafin aku, Mas. Dan hanya kau menolong kami. Kak, Mama kemana sih? Mama lagi ke rumahnya Om Andi. Kak, kok Mama kesana terus sih? Mama disuruh jagain adik kecilnya Om Andi. Kita nyusul yuk. Enggak, kakak takut dimarahin sama Mama. Enggak, bilang aja kita takut. Enggak ah. Udah sini. Kalau dia ngeliat kita kayak gini, dia pasti marah besar. Biarin aja. Dia itu tahu. Dan juga dia sekarang lagi di dalam penjara. Iya, dia memang sama kayak Mas Irwan. Kapan kamu minta cerai dari Dian? Ya, tunggu dulu dong. Sampai hakim menjatuhkan hukuman sama dia. Setelah itu kan aku punya alasan untuk bercerai dan merit lagi. Kayaknya aku udah gak sabar deh, Mas. Dian? Dian, ada apa Dian? Apa yang telah terjadi? Anak mama. Kamu nggak nyoba untuk sewa pengacara untuk membela dia? Ya tentu aja aku sewa pengacara. Tapi berat kan? Karena dia yang mengaku sendiri telah melakukannya. Ya paling nggak cuma meringankan sedikit beban hukumannya. Tunggu.
Seharusnya ada celah yang bisa digali. Nah, kata Dian, dia menghantam kepala orang itu dengan keramik pajangan. Tapi persoalannya, seberapa besar keramik itu? Belum tentu korban meninggal karena itu. Bisa saja karena orang atau faktor lain. Jujur aja, gue bener-bener gak ngerti maksud semua ini. Dan gue juga gak berpikir sampai sejauh itu. Handi, dali itu masih bisa diangkat. Tapi prosedurnya memang agak panjang. Dan harus melibatkan polisi lagi. Kemungkinan besar, kuburan korban harus dibongkar. Abang apa nggak bisa bantu? Kasihan kan Dian masih punya bayi. Aku sih dengan senang hati membela dia. Tapi masalahnya, dia harus mencabut kuasa pengacara itu dulu. Lalu dilimpahkan ke aku, setelah itu aku bisa membantu. Oh ya udah gitu aja Mas. Kalau sama Bang Martin kan nggak perlu bayar. Iya kan Bang? Iya. Iya. Dasar. Kenapa? Kenapa Martin harus ketemu dengan dia? Kenapa? Kalau sampai kuburan Irwan dibongkar, maka akan ketahuanlah kalau aku dan bukan Dian. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencegahnya. Terus gimana, Mas? Aku tahu. Martin adalah pengacara yang hebat. Pengacara yang cerdas, kuat, dan tidak pernah memikirkan pembayaran. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus mencegahnya. Aku harus mencegahnya! Ayo, lagi ngelamunin apa? Enggak. Aku lagi mikirin kasusnya Dian. Rasanya ada yang aneh dan janggal. Janggal gimana? Bayangin, Dian Irwan. Setelah Dian masuk penjara, Handy minta istrinya Irwan yang bernama Reni itu untuk mengurus anaknya Dian. Jangan-jangan mereka sekongkol sengaja mau menyingkirkan Irwan dan Dian. Masa gitu sih? Nggak mungkin. Jahat banget kalau gitu. Iya, dan sekarang itu baru tugas suamimu. Yang pendekar cinta juga pendekar keadilan. Ya, untuk membuktikan. Kirain aku kamu ngelamunin cewek lain. Ngaco kamu, nggak mungkin lah. Buat aku, kamu itu segala-galanya. Dan nggak mungkin aku mikirin perempuan lain selain kamu dong. Gombal banget. Ayo sayang, cepetan dikit. Iya, ini aku udah cepet. Aku udah gak sabar nih. Ayo. Ayo. Iya. Ayo cepet ah. Bisa. Mau gak kamu? Gak mau. Mulai deh. Hana. Ayo bantu. Tolong. Ayo sini. Tolong. Hana. Ada apa ini, Pak? Tolong. Ada apa? Kenapa, Hana, Pak? bangun. Tolong. Angkat istri saya. Hana. Kamu harus selamat. Kamu gak boleh kenapa-napa. Kita berdua akan hidup sampai tua dengan cinta kita. Cinta indah milik kita berdua. Buka cepat! Tutup. Ngapain lagi istrinya pakai lari jalan segala? Nggak berhasil. Istrinya mendorong suaminya ke jalan. Suaminya selamat, istrinya yang meninggal. Terus ada yang lihat Mas nggak? Nggak tahu lah. Tapi aku sudah membuang semua nomor-nomor polisi yang palsu itu. Berarti Mas masih aman. Dok, bagaimana dok? Istri saya bagaimana dok? Dia selamat kan dok? Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi istri Bapak sudah tidak ada. Maksud dokter, istri saya tidak. Suster, tunggu. Istri saya masih hidup. Bangun, bangun Hana, bangun. Hana bangun, bangun. Kamu gak boleh.
bangun. Bangun. Hana, katanya mau jalan-jalan ke luar negeri, Hana. Bangun, Hana. Aku sayang sama kamu, Hana. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Bangun. Bangun, Hana. Ayo kita pulang. Kita pulang, Hana. Ayo kita pulang. Istriku masih hidup, kan? Dia masih hidup. Istighfar. Masih hidup. Sabar. Tidak. Istri Bapak sudah Hana, tidak bangun, ada. Hana. Sabar, Pak. Bangun. Tidak. Sabar, Pak. Sabar. Aku sayang kamu, Hana. Aku sayang Istighfar, Pak. kamu. Istighfar. Ayo bangun. Bangun, Hana. Tidak. Istriku masih hidup. Hana. Sabar, Pak. 12 tahun. Aku nggak mungkin menunggu selama itu. Dan aku juga butuh seseorang untuk mengurusi Nasya. Kamu ngerti kan maksud aku? Tolong grip Nasya ya, Mas. Kamu nggak usah takut. Nasya sehat kok. Aku kangen sama Nasya, Mas. Aku pengen ketemu sama Nasya. Kamu nggak usah khawatir. Aku janji, kalau aku ada waktu, aku pasti akan bawa Nasya kemari. Maafin aku ya, Mas. Iya, kita harus saling memaafkan. Akan berakhir segala penderitaan. Oh, Jaga diri kamu. tabahkanlah menghadapi semua cobaan demi cinta dan kesetiaan. Ku hadapi segala derita demi cinta padamu kasih. Kan ku tanggung penderitaan demi cinta, duhai sayang. Kan ku tahan semua siksaan. Doni, ada apa kamu kemari? Habis abang nggak pernah ke kantor. Iya, ada apa? Ada panggilan dari pengadilan. Pengajuan PK perkara Mbak Dian dikabulkan. Tuh, Papa datang. Hai sayang, Ya, Mas. gimana? Lucunya. Aneh. Menikah. Iya, mereka berdua telah menempati rumah yang baru. Dan rumah kalian telah dijual. Mas Andi memang waktu itu pernah datang ke sini. Dia juga minta cerai sama aku. Dia juga bilang kalau dia mau menikah lagi. Tapi aku nggak nyangka kalau dia menikah lagi sama Reni. Anak buah saya sudah ngecek ke KUA. Dan ternyata memang benar, mereka berdua telah menikah dengan resmi. Ini memang aneh. Dian masuk penjara karena Irwan. Dan Handi menikahi Reni bekas istri Irwan. Jangan-jangan mereka berdua sekongkol sengaja mau menyingkirkan Dian dan Irwan. Berarti mereka sengaja mau nyingkirin aku sama Irwan, ya? Ada satu hal lagi. Kemungkinan besar Nasya itu memang anak mereka berdua. Sebab ternyata si Irwan itu telah divasektomi. Jadi maksud kamu Nasya itu anaknya Reni sama Mas Handi, iya? Iya. Kenapa sih mereka jahat sama aku? Kenapa mereka lakuin ini semua sama aku?
Degebi. Kak, tolong Kak. Kak Tino, tolong Gebi. Iya, iya. Mah, Degebi jangan dikurung terus. Biarin aja, biar dia kapok. Kamu juga. Kalau kamu bandel, nggak akan mama kasih makan dan mama kurung di kamar mandi. Tapi nanti Degebi sakit. Biarin aja. Mama keterlaluan. Maaf, Pak. Saya bukan bapakmu. Pergi! Jangan, Mama. Gebi nggak megang-megang Nasya. Gebi hanya ingin melihat Nasya kok. Kamu bohong ya sama mama? Kenapa dia bisa nangis? Yaudah, kita ke kamar aja yuk deh. Ayo, Kak. Sayang. Kita tunggu papa pulang ya sayang ya. Kita ke dokter, terus jalan-jalan deh. Cantiknya anak mama. Nih sayang. Degebi makan ya. Makan. Kalau Degebi nggak makan, Degebi nggak cepet sembuh. Papa, Papa. Degebi ngeliat siapa? Udah deh, Degebi makan aja. Nih, enggak, Degebi mau ikut Papa. Dian keluar dari sini. Bagaimana mungkin? Dia berhasil membuka gembok ini, Pak. Tapi Dian tidak punya keahlian seperti itu. Kalau masalah komputer, mungkin dia bisa. Karena dulu dia bekerja di bank. Semua keahlian penjahat bisa dipelajari di sini, Pak. Pak, Degebi lagi sakit, Pak. Papa jangan ajak Degebi. Nanti kalau Degebi nggak ada, Tino sama siapa, Pak? Pak, Mama memang jahat. Tapi Tino janji, Pak. Tino akan jagain adek. Tapi Papa juga janji ya, Pak. Papa jangan gangguin adek lagi ya. Janji ya, Pak. Seharusnya ini semua menjadi milikku. Kalian memang jahat. Kalian sungguh jahat. Tasya. Dian, kamu jahat, Reni. Kamu gak pantas hidup. Tempat kamu bukan di sini, Reni. Kamu pengkhianat, Reni. Kamu keterlaluan. Kamu gak punya hati, Reni. Maaf, kamu pengkhianat. Kamu bukan manusia, Reni. Kamu harus, Reni. Ampun, Mbak.
Kamu harus pikir ini. Ngapain kamu? Diam! Ngapain kamu teriak? Hah? Itu Mas Irwan. Irwan? Kurang ajar. Dian! Dian! Bangun, Dian! Dian! Bangun! Lepaskan saya. Lepaskan. Dian! Ampun, Mas. Jangan ganggu saya, Mas. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Jangan ganggu saya. Diam! Kamu teriak-teriak terus. Berisik tahu? Ampun, Mas. Ampun. Diam! Ampun, Mas. Lama-lama kamu saya kirim ke rumah sakit. Ampun, Mas. Bisa diam tidak kamu? Ampun, Mas. Jangan ganggu saya. Diam! Ampun. Dasar. Ampun, Mas. Ampun, jangan ganggu saya. Ampun, Mas. Jangan ganggu saya. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Tolong! Ada yang bunuh diri! Nasya, mulai sekarang Mama akan ngerawat kamu lagi kayak dulu lagi ya sayang ya. Anak Mama. Tino, Gaby, Iya, Tante. kalian ikut sama Tante ya. Mau, Tante. Tapi DGB lagi sakit, Tante. Iya, nanti kita sama-sama bawa ke rumah sakit, ya. Yuk. Yuk. Ayo. Di saat engkau balita lucu sekali. Dian, kalian mau kemana? Aku mau bawa mereka berdua, Mas. Aku ikhlas ngurus dan mau jadi ibu dari mereka. Iya. Aku juga bersedia dan ikhlas menjadi orang tua mereka. Iya.